Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Retailer Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru, termasuk informasi terkait dengan pengangkatan honorer jadi ASN. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu sehat walafiat sambil menanti keputusan pemerintah untuk mengangkat honorer menjadi ASN tanpa tes di tahun 2023 tahun ini. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer senair terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara dan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di tahun 2023 tahun ini. Di sini ada informasi penting Bapak Ibu. Menpan RB komitmen selamatkan 2,3 juta honorer jadi aparatur sipil negara. Nah, bagaimana proses pemerintah melalui Menpan RB menerapkan komitmen untuk menyelamatkan 2,3 juta tenaga honorer jadi ASN ini? Simak informasi ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Menteri Pan-RB putar otak, selamatkan 2,3 juta pegawai honorer. Ini informasi terbaru Bapak Ibu ya, yang dimuat 18 Agustus 2023. Jakarta, CNBC Indonesia mencatat satu informasi penting terkait dengan nasib honorer di tahun 2023 tahun ini, di mana disampaikan bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengangkat suara perihal status pegawai honorer kementerian lembaga yang akan dihapus per 28 November. Tercatat ada 2,3 juta pegawai honorer yang berpotensi terdampak, yang mana 2,3 juta tenaga honorer yang disampaikan di sini Bapak Ibu yaitu hasil pendataan honorer melalui aplikasi pendataan honorer non ASN BKN di tahun 2022 yang lalu, ditambah dengan pelengkapan SPTJM yang telah dibuka kembali oleh Menpan RB dan BKN pada tanggal 15 sampai 31 Maret 2023 tahun ini. Dan hasilnya dinyatakan bahwa terdapat 2,3 juta tenaga honorer yang tercover dalam database BKN dan telah dinyatakan lolos verifikasi dan validasi data. Disampaikan bahwa kita fokus dulu, kita selamatkan. Kita buat regulasi supaya tidak akan ada pemutusan hubungan kerja atau PHK massal dan tidak ada penurunan pendapatan. Itu adalah komitmen pemerintah pusat melalui Menpan RB terkait dengan nasib honorer di tahun 2023 tahun ini. Disampaikan insya Allah juga tidak akan ada PHK massal, katanya di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari Jumat 18 Agustus 2023. Menurut dia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah melakukan audit kepada seluruh kabupaten kota supaya data yang dikirimkan terkait pegawai honorer sudah sesuai. Nah, ada apa tujuan dan maksud audit ini Bapak Ibu? Artinya melakukan pengecekan terhadap data honorer yang telah dikirim di pusat sudah sesuai dengan data yang ada. Tentunya bila ada hal-hal yang kurang sesuai atau ada data yang kurang, berarti ini adalah mungkin ada perbaikan ataupun ada susulan terhadap perbaikan data tersebut. Itu tujuan dan maksud audit tersebut oleh BPKP. Tenaga honorer tetap ada, tinggal bentuknya nanti kan sedang ada opsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, seperti paruh waktu atau part-time. Jadi seperti tenaga kebersihan, tenaga supporting kantor, ini usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan kita tingkatkan di tingkat 1 sejak 28 Agustus besok, ujar Anas. Jadi ini dalam waktu dekat Bapak Ibu ya, 28 Agustus disampaikan katanya.
Wacana yang akan dilakukan pemerintah adalah pegawai honorer diubah statusnya menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K seperti P3K part-time dan P3K full-time. Jadi selain itu, pemerintah akan memberikan kenaikan gaji pada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, sebagaimana gajinya Bapak Ibu, yaitu tentunya berpatokan pada peraturan Menteri Keuangan atau peraturan terkait dengan kesejahteraan para honorer yang telah diangkat menjadi ASN P3K. Demikian juga dengan kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa yang akan diberikan oleh pemerintah kepada para P3K. Kenaikan gaji berkala dan istimewa bagi P3K tertuang dalam peraturan Menpan RB nomor 7 2023. Namun kenaikan gaji P3K ini harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan di atas. Pertama, kenaikan gaji berkala diberikan kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang memiliki masa perjanjian kerja lebih dari 2 tahun. Kedua, kenaikan gaji berkala bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K diberikan apabila sudah memenuhi sejumlah persyaratan. Dan tentunya Bapak Ibu, dalam hal kesejahteraan ini ada juga syarat yang harus dipenuhi oleh para pegawai P3K, sehingga nantinya oleh pemerintah mengambil satu sikap keputusan terkait dengan pemberian gaji berkala dan gaji istimewa kepada pegawai P3K. Persyaratan tersebut yakni telah mencapai masa kerja golongan atau MKG ya, yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 7 tahun 2023. Terkait dengan hal ini, tentunya ini adalah suatu kabar gembira bagi seluruh Bapak Ibu honorer yang akan meraih impian menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada tahun 2023 tahun ini. Sejalan dengan itu, ingat juga bahwa revisi Undang-Undang ASN sedang berjalan dengan baik, sebagaimana yang telah disampaikan pada persidangan di bulan 7 kemarin, akan dibahas lagi pada persidangan bulan Agustus, dan sebagaimana informasi yang telah disampaikan oleh Panitia Kerja atau Panja RWSN, yang mana proses pembahasan RWSN itu sudah final, tinggal menunggu ketuk palu pada persidangan di bulan Agustus tahun 2023 tahun ini. Semoga semuanya program yang baik pemerintah terhadap honorer bisa terlaksana dengan baik di tahun 2023 tahun ini. Selamat bagi Bapak Ibu honorer yang mana menjadi fokus perhatian pemerintah untuk diangkat menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.